Shalom, shalom kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMTK yang sedang mengikuti ibadah Olimpiade Nasional hari ini, dan kepada seluruh saudara-saudara seiman kami yang sedang berada bersama dengan kami untuk ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mulai acara Olimpiade Alkitab Nasional, alangkah baiknya kita menyerahkan semua aktivitas ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan Roh Kudus yang memimpin, mengatur setiap apa yang kita lakukan hari ini. Dan kita undang Roh Kudus untuk berkenan di setiap acara kita ini. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya akan bacakan tata ibadah pelaksanaan Olimpiade Alkitab Nasional 15 Oktober 2021. Yang pertama, bernyanyi. Yang kedua, doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Fitri Situmorang. Yang ketiga, bernyanyi Betapa Hatiku. Yang keempat, renungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Buas Siahan. Yang kelima, bernyanyi Jangan Lelah. Yang keenam, kata sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Esi Hotang. Yang ketua Yayasan Ibu Fambora Siboya. Baiklah, untuk kita semua, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dimanapun engkau berada, biarlah engkau juga mengalami kuasa Tuhan, kedamaian, ketentraman lewat ibadah ini, dan engkau juga dijamah diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita akan menaikkan pujian, pengagungan kepada Kristus. Mari kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Setiap ucapan terima kasih kami buat berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di saat ini Tuhan, kami akan mengadakan Olimpiade Alkitab Nasional. Kami minta memohon kepada Tuhan supaya campur tangan Tuhan yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami.
Berkati setiap panitia, berkati setiap peserta Tuhan. Bahkan juga Engkau berkati setiap orang yang menyaksikan lewat online. Semua kehidupan kami dan acara kami ini Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Bagimulah hormat, bagimulah pujian, bagimulah kemuliaan. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan untuk mendasari kegiatan Olimpiade Alkitab Nasional. Biarlah semua kami lakukan untuk hormat bagi Kristus dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Roh Kudus Maha Guru kami yang sempurna, biarlah itu mengajar kami untuk mengerti, memahami rencana Kristus dalam hidup kami. Terpujilah Kristus Bapa kami yang baik. Kami dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu semuanya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga seluruh anak-anak kami peserta Olimpiade Alkitab Nasional di seluruh Indonesia, dimanapun mengikuti acara ini, biarlah acara kita hari ini sebagai persembahan kita bagi Kristus, dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Lewat Olimpiade Alkitab Nasional ini, kita mengambil tema melesat seperti anak panah di tangan pahlawan, yang terambil dari Mazmur 127 ayat 4. Saya bacakan
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ada dua topik yang ingin kita batasi hari ini. Pertama, menjadi anak panah. Yang kedua, anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu dibuat dalam sebuah proses yang sangat bagus. Karena anak panah itu disetting dari postur tubuhnya, dari postur alatnya. Karena memang alat anak panah itu dibuat oleh orang yang ahli. Jadi dalam proses pembuatan anak panah ini, itu harus betul-betul dikerjakan dengan sangat baik. Karena ada tiga target dari anak panah. Nanti berbicara anak panah yang disetting dalam konteks kecepatan. Lalu yang kedua, anak panah dalam konteks akurasi. Dan yang ketiga dalam konteks ketajaman. Jadi anak panah itu berbicara tentang kecepatan, akurasi, dan ketajaman. Karena anak panah itu dia disetting untuk bisa menembus objek yang kecil. Jadi itu anak panah. Jadi anak panah itu disetting memang supaya dia bisa cepat, dia bisa akurat, dan bisa tajam. Saya ingin kita semua peserta Olimpiade Nasional bagaikan anak-anak panah yang diproses dimanapun kita berada. Jadilah anak panah yang nanti bekerja dalam kecepatan, bertindak, bekerja dalam akurasi, dan juga kecepatan dalam bertindak. Itu yang diharapkan bagi anak-anak muda. Tajam dalam berpikir, akurat dalam mengambil keputusan, cepat dalam bertindak. Itu yang mau kita inginkan dari anak-anak muda yang sekarang. Karena Presiden kita selalu berbicara, di masa sekarang kita butuh kecepatan. Jadi semua orang sekarang, bangsa-bangsa semua berdaya saing, semua bersaing secara cepat. Cepat untuk mencapai sebuah masalah. Karena itu untuk menentukan masalah. Karena itu saya ingin, hai anak-anak muda peserta Olimpiade Nasional, Alkitab akan membuat kita menjadi anak-anak panah yang tajam, yang akurat, dan yang cepat. Lalu yang kedua tadi saya bilang harus menjadi anak muda yang di tangan pahlawan. Karena kalau anak muda di tangan pahlawan, dia akan menghasilkan kemenangan, dia akan menghasilkan sorak-sorai, dia akan menghasilkan kesejahteraan, dia akan menghasilkan kemakmuran, dia akan menghasilkan kebaikan. Itu kalau anak panah di tangan pahlawan. Tetapi kalau anak panah di tangan musuh, maka dia akan menghadirkan kekalahan, dia akan menghadirkan pemusnahan, dia akan menghadirkan semua yang berbau kerusakan, kehancuran. Maka anak-anak muda yang sudah menjadi anak panah, pastikan hidupmu di tangan pahlawan. Tangan pahlawan itu siapa? Adalah di tangan Tuhan. Karena ada dua manusia. Kalau tidak di tangan Tuhan, di tangan iblis. Di tangan Tuhan, kalau anak-anak muda di tangan Tuhan, pasti akan mendatangkan kemenangan, pasti akan mendatangkan keselamatan, pasti akan mendatangkan kemakmuran, pasti akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau anak-anak muda yang ada di tangan iblis, maka pasti akan menghadirkan kekalahan, kerugian, kehancuran, dan kerusakan dari berbagai semuanya. Jadi kami harap semuanya, semua peserta Olimpiade Nasional, jadilah menjadi anak yang panah, yang saya bilang tadi, tajam dalam berpikir, akurat dalam mengambil keputusan, cepat dalam bertindak. Karena itulah sifat anak panah. Anak panah disetting dengan kecepatan, anak panah disetting dengan tajam, anak panah disetting dengan akurasi. Bagi anak panah tidak perlu objek yang besar, dia kecil bisa. Makanya saya bilang anak-anak panah itu anak-anak muda yang ada di tangan Kristus, dia tidak perlu punya peluang yang besar. Hanya peluang kecil saja, itulah sebuah kesempatan yang baik baginya. Waktu ada peluang kecil, dia cepat dan dia akurat untuk mencapai peluang itu. Di masa akan datang setelah kita nanti menghadapi masa COVID-19, peluang demi peluang semakin sulit untuk didapatkan, persaingan semakin sulit. Tapi bagi anak-anak panah, saya bilangkan, anak-anak panah tidak membutuhkan objek yang besar. Dia hanya membutuhkan objek kecil, karena dia tajam, cepat, dan
akurat. Itulah kerinduan kita melalui Olimpiade Nasional. Anak-anak bangsa ini, peserta-peserta Olimpiade Alkitab Nasional, anak-anak muda Kristen, mereka adalah anak-anak yang tajam dalam berpikir, akurat dalam mengambil keputusan, kecepatan dalam bertindak. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam Kristus, melalui Olimpiade Alkitab Nasional ini, kami merindukan dan berdoa supaya anak-anak muda Kristen yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang mengikuti Olimpiade Alkitab Nasional, mereka bagaikan anak panah yang tajam, anak panah yang cepat, anak panah yang akurat untuk mencapai tujuannya. Dan doa kami juga, biarlah mereka menjadi anak panah yang ada di tangan Tuhan. Mereka tidak di tangan iblis. Kemampuan ketajaman mereka dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan kebaikan, kemuliaan, keselamatan di masa yang akan datang. Bapa di sorga, kami tidak sempurna dalam berkata-kata. Acara ini juga tidak terlalu sempurna, tapi biarlah Roh Kudus menyempurnakan kami, sehingga seluruh peserta Olimpiade Nasional betul-betul diberkati dan nama Kristus dipermuliakan. Maka hari ini bagi Tuhanlah kemuliaan, bagi Tuhanlah hormat, bagi Tuhanlah kebesaran bagi semuanya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur, dan kami akan mengakhiri acara ibadah ini dengan menerima berkat Kristus turun atas kami sekalian. Marilah kita semua yang ada di tempat ini, bahkan seluruh anak-anak kami yang mengikuti Olimpiade Nasional dimanapun berada, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita, dan Roh Kudus yang memberkati kita selama pelaksanaan Olimpiade Alkitab Nasional ini dan bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kata sambutan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Kita bersyukur ibadah kita untuk pelaksanaan Olimpiade Alkitab Nasional telah selesai. Dari panitia kami hanya sedikit berkata-kata. Yang pertama, kami bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus karena di mana hari ini kita bisa mengadakan
Olimpiade Alkitab Nasional pada tanggal 15 Oktober 2021. Jika pada kuisnya nanti dilakukan jam 3 tepat. Jadi diharapkan ke semua para peserta tepat waktu jam 3 teng, supaya sudah bisa dilihat nanti soal-soal yang sudah disediakan oleh panitia Olimpiade Alkitab Nasional. Yang saya hormati kepada pengurus Yayasan Penabur Iman, yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati juga Pengkap yang merupakan pembina di dalam penyelenggaraan ini, yang saya hormati juga para kawan panitia yang bekerja keras demi pelaksanaan Olimpiade Alkitab Nasional ini. Yang saya hormati juga bagi semua pendukung kami di luar sana, baik secara doa maupun secara material. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang diberikan oleh para pendukung kami. Adapun tujuan kami membuat OAN ini, yang pertama adalah memotivasi generasi, ya, memotivasi generasi berdasarkan tingkatan setingkat dengan SMTK, setingkat dengan SMA, setingkat dengan SMA atau SMK, dan sederajat yang lainnya. Yang kedua, tujuan kami lakukan adalah menambahkan minat, ya, bagaimana supaya pemuda itu mau cinta akan firman Tuhan dan Alkitab, dan terdorong hatinya bagaimana supaya dia belajar pendidikan agama sesuai yang terima baik di gereja maupun di sekolah. Jadi kami mengharapkan dengan diadakannya Olimpiade Alkitab Nasional ini, ya, generasi setingkat SMTK sederajat, ya, mereka berminat, karena kami berusaha sebaik mungkin, ya, bukan hanya satu kali ini, tapi kalau Tuhan izinkan, ya, di tahun-tahun depan ini akan tetap kita adakan demi menambahkan minat membaca firman Tuhan bagi SMA sederajat. Demikian dari kami panitia sebagai ucapan, ya, selamat mengikuti Olimpiade Alkitab Nasional. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Yang terhormat Bapak Bupati Samosir, Bapak Pandiko Timoteus Gultom, yang terhormat rekan-rekan pengurus Yayasan Penabur Iman dan Kasih, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Nasional Bible Olimpik yang kami kasihi, semua peserta Olimpiade Alkitab Nasional. Puji syukur kembali kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kesehatan kepada kita hingga pada saat ini. Kita boleh melakukan Olimpiade Alkitab Nasional dan kita berada di Nainggolan ini, Kabupaten Samosir. Pada kesempatan ini, kami dari Yayasan Penabur Iman dan Kasih sangat mengapresiasi kegiatan Olimpiade Alkitab Nasional ini yang dilaksanakan secara online. Kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang berjerih payah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini sampai nantinya bisa berlangsung dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Guru yang memberikan rekomendasi kepada peserta kita untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada orang tua siswa yang bersedia mengutus dan mendukung anaknya dalam mengikuti kegiatan Olimpiade Alkitab ini. Harapan kami bahwa pertama, bahwa Olimpiade ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk memotivasi anak-anak kita untuk mencintai Alkitab
sebagai kitab suci orang Kristen. Yang kedua, harapan kami semoga di bulan-bulan berikutnya Olimpiade Alkitab Nasional ini juga diadakan untuk anak-anak di tingkat SD juga tingkat SMP. Yang ketiga, kepada para generasi muda dan seluruh anak-anak kami yang mengikuti kegiatan ini, biarlah menjadi generasi yang tangguh, yang mencintai Alkitab dan mencintai Tuhan Yesus. Yang keempat, harapan kami kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama supaya memikirkan dan membuat ide Olimpiade ini menjadi kegiatan nasional yang melibatkan semua unsur terkait di dalamnya, seperti kegiatan Olimpiade Sains Nasional atau Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N. Demikian sambutan saya dari pengurus Yayasan Penabur Iman dan Kasih. Sebelumnya saya sampaikan pantun berikut. Mengasihi harus tanpa sebab, saling menyapa dengan ramah. Sungguh enak mencintai Alkitab, sehingga kamu akan melesat bagai anak panah. Ini kumpulan anak yang berkesempatan datang bersama untuk mengikuti perlombaan. Pembukaan Olimpiade Alkitab Nasional akan kita adakan. Jalinlah silaturahmi yang dilandasi oleh iman. Dan akhir kata, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Olimpiade Alkitab Nasional pertama secara resmi kita mulai.